Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan, sesuai dengan keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, Pendamping Desa Punggelan. Maksud dan tujuan, panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan, dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan desa dalam mencapai swasembada pangan kepada gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa, tenaga pendamping profesional desa, masyarakat desa, BUMDesa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa. Panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan bertujuan a. Menjadikan BUMDesa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan. b. Memastikan belanja dana desa paling rendah 20% sebagai penyertaan modal desa kepada BUMDesa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa. C. Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan. D. Menguatkan peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Hasil yang diharapkan: a. Meningkatnya kapasitas desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan. b. Meningkatnya tata kelola BUMDesa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. C. Menciptakan akuntabilitas belanja desa paling rendah 20% dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. D. Meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di desa. E. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan hulu dan atau hilir, memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, dan F. Meningkatnya kerjasama atau kolaborasi di desa dan antar desa, supradesa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan. Perencanaan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. 1. Identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di desa. A. Desa. Tim RKP Desa melakukan identifikasi data desa tentang sektor-sektor usaha desa, mata pencaharian utama masyarakat desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi desa memilih dan menetapkan tematik atau potensi atau produk unggulan yang akan dibiayai melalui dana desa ketahanan pangan. B. Dalam proses identifikasi desa, tim RKP Desa dapat melibatkan tenaga pendamping profesional Kementerian Desa dan PDT, bantuan organisasi perangkat daerah atau OPD seperti penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan, penggerak swadaya masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut bertujuan untuk melengkapi sumber data dan analisis terkait dengan sumber daya ekonomi dengan komoditas seperti padi, jagung, melon, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng, ikan nila, ayam petelur, domba, pelaku ekonomi, dan pendapatan di sektor pangan desa. 2. Musyawarah Desa untuk Ketahanan Pangan. A. Desa melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan seperti kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dan lain-lain, untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut seperti BUMDesa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa. 1. Untuk siklus usaha tani, rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Perhitungan rencana anggaran biaya atau investasi setiap siklus pemanenan atau masa tanam.
BUMDESA dan BUMDESA bersama perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau pengembangan tematik, atau potensi atau produk unggulan secara efisien, efektif dan ekonomis. B. Analisis kelayakan usaha, tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir. C. Penyiapan lahan, milik sendiri, atau sewa dapat dikerjasamakan dengan BUMDESA atau BUMDESA bersama. D. Pembibitan, BUMDESA atau BUMDESA bersama dapat bekerja sama dengan kelompok tani untuk komoditas tertentu seperti beras, jagung, kedelai, sayur-sayuran. E. Penanaman, dalam skema usaha tani BUMDESA atau BUMDESA bersama bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pola tanam komoditas tertentu untuk hasil yang memiliki harga tinggi di pasaran. BUMDESA dan BUMDESA bersama dapat meminta dukungan dan fasilitasi dari dinas atau OPD terkait. F. Pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan oleh kelompok usaha tani yang bekerja sama dengan BUMDESA atau BUMDESA bersama, yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait. G. Pemanenan. Untuk memperoleh hasil yang optimal, metode pemanenan dan pasca panen dilakukan dengan mempertimbangkan teknik yang lebih maju. H. Penyimpanan. Penyimpanan hasil panen dilakukan oleh BUMDESA atau BUMDESA bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu hasil panen dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pangan. I. Pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan BUMDESA atau BUMDESA bersama secara langsung atau menjual langsung kepada konsumen atas hasil pertanian atau dijual ke pasar yang lebih luas atau off-taker. J. Break-even point atau perhitungan untung atau rugi. BUMDESA atau BUMDESA bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani serta memperoleh harga yang menguntungkan. 2. Untuk usaha di sektor peternakan, perikanan, jasa pengolahan pangan, rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Perhitungan rencana anggaran biaya atau investasi setiap siklus ekonomi usaha sektor pangan tersebut, antara lain peternakan, perikanan, dan jasa pengolahan pangan. B. Analisis kelayakan usaha yang tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir. C. Praproduksi penyiapan lahan baik milik sendiri atau sewa dapat dikerjasamakan dengan BUMDESA atau BUMDESA bersama. D. Produksi pembibitan kegiatannya meliputi antara lain pemeliharaan, pemanenan, penyimpanan. E. Pemasaran. F. Break-even point atau perhitungan untung rugi. B. Hasil dari musyawarah kelompok dibahas dalam musyawarah desa, yang berguna menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan dana desa ketahanan pangan, yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKP Desa dan APB Desa, atau melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan. C. Pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUMDESA atau BUMDESA bersama. D. Dalam hal desa belum memiliki BUMDESA atau BUMDESA bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa seperti koperasi, melalui kerjasama desa usaha antara pemerintah desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut. E. Dalam hal desa belum memiliki BUMDESA atau BUMDESA bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa, maka desa melaksanakan swakelola dengan membentuk tim pelaksana kegiatan atau TPK ketahanan pangan desa untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK Ketahanan Pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUMDESA atau BUMDESA bersama. Pelaksanaan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. 1. Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM Desa atau perubahannya, yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya, yang memasukkan belanja desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan. 2. Desa menetapkan APB Desa atau perubahan setelah penetapan pada angka 1. 3. Desa merealisasikan belanja dana desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran dana desa, dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan. A. Dalam hal pelaksananya adalah BUMDESA atau BUMDESA bersama, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa kepada rekening kas BUMDESA atau BUMDESA bersama. B. Dalam hal pelaksananya adalah lembaga ekonomi lainnya di desa seperti koperasi, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa dimaksud sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah disusun. Dan C. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK Ketahanan Pangan di desa,
maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa ke rekening TPK Ketahanan Pangan di desa, setelah TPK mendapatkan surat keputusan kepala desa dan memiliki rekening. 4. BUMDesa atau BUMDesa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa, melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan. Pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan mengikuti tata kelola pengelolaan keuangan desa. 1. Setelah melalui proses penyusunan perencanaan dan penetapan, pemerintah desa memperhatikan kode rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa seperti terlampir, karena dana desa bagian dari pengelolaan APB desa. 2. Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUMDesa atau BUMDesa bersama atau kerjasama desa. Mitigasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Kegiatan mitigasi perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa 1. Praproduksi. A. Pemilihan benih berkualitas. B. Perencanaan produksi. C. Diversifikasi pangan. Dan D. Penerapan produksi berkelanjutan. 2. Produksi. A. Pengendalian hama dan penyakit. B. Penggunaan pupuk atau pakan berkualitas. Dan C. Penggunaan teknologi tepat guna. 3. Pasca produksi. A. Diversifikasi produk. Diversifikasi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa 1. Meningkatkan fasilitas pengolahan pangan, dan 2. Mengolah hasil panen menjadi produk olahan. B. Peningkatan penyimpanan dan distribusi. 1. Penggunaan lumbung pangan desa, dan 2. Distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan. C. Kolaborasi dengan pihak lain. 1. Menjalin kerjasama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen. 2. Menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan. Dan 3. Melakukan ekspor produk. Kesesuaian kegiatan ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Terima kasih. Demikian materi terkait panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.